Selamat siang, selamat pagi, selamat sore, selamat malam mas-mas, mbak-mbak, kakak, adik-adik, kakak tingkat, adik tingkat, teman-teman tingkat yang ada di sekolah, di rumah maupun di sawah. Selamat datang di Obras, obrolan santai sedikit sepantir apa yang unggul dan berbeda rasa. Bersama saya host hari ini Letare, mas-mas mahasiswa biasa aja dari Stikes Sepantir apa Yogyakarta. Dan pada Obras kali ini kita bakal ngobrolin tentang generasi strawberry. Nah, mau kayak gimana lengkapnya? Sudah bersama narasumber di sini? Ya, monggo Ibu mungkin bisa perkenalan diri dulu, Bu. Oke, selamat pagi Mas Letari, terima Selamat pagi, kasih. Bu. Ya, perkenalkan saya dengan Ibu Margareta Kundestuti, saya biasa dipanggil Bu Rita. Saya dari Home Base Program Studi Keperawatan Program Diploma 3. Nah, saya dosen yang mengampu beberapa mata kuliah, terutama di keperawatan jiwa. Nah, tadi kita mendengar ya Mas Letari mau bicara tentang topiknya Generasi strawberry ya. generasi Mengenal strawberry. lebih dekat tentang generasi strawberry. Ya, nah apa itu generasi strawberry? Sebenarnya ini bukan sesuatu hal yang baru, tetapi akhir-akhir ini sering kita mendengar di sosial media ya, sering terdengar tentang mental health, tentang sesuatu apa itu generasi strawberry dan dari mana sih asal muasalnya. Nah, mungkin ada yang mau saya sampaikan terkait dengan apa itu generasi strawberry. Ini sebenarnya sudah muncul sejak beberapa tahun yang lalu. Ini kita kenal dari negara di Taiwan. Nah, ini muncul bagi kaum remaja yang suka mager, rebahan, ya. Itu. Jadi kenapa kok identik dengan kaum remaja yang suka rebahan? Sebenarnya tidak hanya pada kaum remaja, tetapi bisa pada orang-orang yang berusia dewasa juga. Nah, kemudian di akhir-akhir ini kita lebih mendekat ke generasi strawberry itu lebih pada anak-anak remaja. Nah, tuh. Oh, bentar. Tapi kenapa sih Bu kok strawberry? Kenapa nggak yang lain, wortel, apel itu? Kenapa strawberry sih Bu? Iya, oke. Coba Mas Letari bayangkan tentang buah stroberi ya. Stroberi itu menarik. Iya sih Bu, menarik Ya, sih Bu. kita lihat menarik, cantik dan elegan, eksotis. Tetapi ada kelemahannya Mas, stroberi itu apa? Dia mudah busuk. Dia kita diamkan sebentar di luar, yang habis dipetik mungkin tidak langsung kita makan ya, tapi mungkin kita simpan di ruangan biasa 1 hari gitu dia sudah berair, sudah mau membusuk. Nah, kenapa kok generasi strawberry? Nah, remaja saat ini kecenderungan misalnya nih di sekolah sebentar-sebentar yuk healing, yuk nongkrong, yuk. Ketika ada PR atau tugas yang banyak, pasti selalu ini ya, besok kita tugas ini misalnya. Langsung apa responnya? Ya, tugas lagi. Ya enggak Mas Letare? Iya sih. Iya, Iya oke. sih Bu. Ya, seperti yuk kita inilah, kita healing, yuk kita inilah, lebih banyak mencari seperti apa ya, pelarian. Nah, generasi strawberry ini kecenderungan dia itu tidak mudah atau tidak tahan dengan namanya bantingan. Artinya ketika ada suatu tantangan, setiap ada kesulitan sedikit, dia selalu langsung merasa drop atau mungkin merasa butuh pengalihan. Itu tadi, kita butuh healing seperti itu. Nah Ibu, tapi kan biasanya Ibu, ini biasanya nih ada tipikal-tipikal orang ini tuh yang tantangan itu dihadapin, nggak dihindarin. Tapi sering muncul juga untuk orang-orang nggak bisa seperti itu. Selain itu juga di media sosial sekarang ini kan ya memang banyak ya tentang mental health, tapi juga ternyata di media sosial ini mulai banyak juga yang mulai mendiagnosa dirinya sendiri berdasarkan standar media sosial. Itu memang sering muncul ini Bu. Ya, oke. Nah, gambaran generasi strawberry sendiri itu Mas, dia itu adalah tipikalnya tuh bisa ada identiknya gambarnya, yaitu dia mudah stres, overthinking, apa-apa dipikir, ya.
nanti kalau aku tidak mengerjakan pasti dihukumi, pasti ini, padahal belum tentu. Nanti kalau saya nggak ikut temenan dengan grup A, grup B, pasti saya akan dikucilin. Saya pakai overthinking seperti itu salah satu gambarannya. Kemudian dia mudah self diagnosis. Oh. Ya, apa itu self diagnosis? Jadi dia tuh mendiagnosa dirinya sendiri. Aduh, jangan saya itu bipolar, tahu bipolar? Ya, padahal dia sendiri belum pernah periksa ke psikiater, belum pernah ke psikolog, tapi dia merasa dirinya itu, saya ini depresi, ini saya itu gangguan jiwa. Nah, hal-hal seperti itu yang kadang membuat generasi Gen Z ya, yang terutama yang kita sebut dengan generasi strawberry ini, mereka tuh menself-diagnosa dirinya itu sudah sakit secara mental, tapi belum tentu itu ke arah sana. Itu sebenarnya hanya kekhawatiran yang terlalu berlebihan, tetapi dia menyebut dirinya self diagnosisnya itu dia sudah menderita sakit gangguan jiwa. Nah, pada generasi strawberry ini mereka itu mensalahartikan sesuatu hal yang seharusnya kekhawatiran yang biasanya bolehlah kita ceritakan ke orang terdekat seperti orang tua atau sahabat, tetapi mereka overthinking dan membawa semua masalah yang dihadapi itu hanya dengan diam dan tidak bercerita dengan siapapun. Nah, itu yang lebih membahayakan ke depannya. Sebenarnya itu. Oh iya sih, mungkin daripada kebanyakan overthinking mikir nanti kalau dihukum gimana, nanti kalau susah gimana, mending mulai mikir besok kalau bahagia gimana, besok kalau ternyata lancar gimana, mungkin kayak gitu-gitu bisa lah ya Bu. Nah, ya itu menjadi ini ya, itu namanya afirmasi positif. Ya. Artinya itu lebih baik, artinya lebih bagaimana kita itu membawa segala sesuatunya ke hal positif supaya ya yang namanya doa itu kan semua kita doakan yang baik-baik ya, harapannya kan sesuatu yang terjadi yang kita harapkan itu baik sesuai dengan doa kita. Nah, pada kaum generasi strawberry ini rata-rata karena overthinkingnya itu dia sulit untuk membuat afirmasi positif dalam dirinya sendiri, Mas. Malah Itu susah Bu. susah karena apa? Karena itu tadi dia sudah bawaan pikiran untuk hal yang negatifnya itu lebih besar ketimbang hal positif yang dia tanamkan. Itu bagi kaum generasi strawberry yang mungkin dia, tapi ini tidak semua ya, sekali tidak lagi semua, kita generasikan karena hampir berapa puluh persen dari generasi Gen Z ini memang karena pengaruh dari lingkungan itu cukup besar, sehingga ketika teman berbuat sesuatu yang mungkin dirasa itu tidak benar, tetapi karena hampir semua melakukan, jadi itu menjadi sesuatu hal yang salah yang dibenarkan secara bersama-sama. Jadi misalnya contoh, kalau misalnya narkoba itu sesuatu hal yang salah, tetapi di Gen Z itu karena mereka ketika mendapatkan masalah, tidak ada tantangan, tidak mampu mengelola stresnya, maka akan lari ke narkoba. Dan ketika mereka menggunakan narkoba itu menjadi sesuatu yang orang banyak menggunakan, sehingga itu menjadi sesuatu hal yang umum, sehingga itu tadi yang membenarkan hal yang salah tadi yang saya maksud. Tapi sebenarnya apa sih Bu yang terjadi ketika yang untuk istilah rekan-rekan kita yang masuk ke generasi strawberry ini yang belum bisa beradaptasi ini tadi. Sebenarnya dampaknya itu apa sih Bu nanti? Ya, kalau dampak itu sebenarnya banyak hal, Mas. Tapi salah satu secara umum ya, yang ketika seseorang itu mendapatkan suatu hal yang tidak sesuai dengan harapan, maka itu akan menjadi sebuah stresor. Stresor itu sesuatu yang membuat seseorang menjadi stres. Nah, perubahan kondisi tersebut menjadi sumber stres seseorang. Ketika dia mampu beradaptasi dengan stresnya, nggak masalah. Tetapi kalau tidak mampu, bisa jatuh dalam kondisi depresi. Ya, nah contohnya salah satu tanda-tanda stres yang bisa muncul, yang bisa kita kenali dari seseorang yang mengalami kondisi stres berat, itu contohnya bisa dia mungkin selalu merasa bersalah, kemudian putus asa, kayak merasa nggak ada harapan. Setiap kali ada tantangan atau setiap kali ada
challenge yang dia berikan, dia itu sudahlah, pasti juga kalah, pasti nggak menang, pasti gitu-gitu A B C D Ya, ya. padahal jalan aja belum ya Bu. Betul ya, itu yang disebut dia sudah hopeless ya, maksudnya nggak Iya, punya iya. harapan apapun. Kemudian dia merasa rendah diri juga terhadap sesuatu hal ketika dia ketemu teman-temannya yang mungkin update dengan handphone seri terbaru iPhone, dia bilang sudah nggak mau berteman hanya gara-gara mungkin dia merasa beda, padahal belum tentu temannya pun menjauhi itu. Kemudian dia memiliki suasana hati yang buruk, mungkin pernah dengar mood swing. Mood swinging biasanya yang dari kalem tiba-tiba bisa marah gitu itu Bu. Ya, Oh. jadi dia lebih tiba-tiba dia senang banget, Yeah. dan dia sedih, tapi tidak jelas kondisi perubahan suasana hatinya itu nggak jelas karena apa. Nah itu tanda-tanda salah satu stres yang cukup parah ya. Kemudian tiba-tiba menangis tanpa sebab atau mungkin untuk sesuatu hal yang ketika dia dengan seseorang itu mudah marah atau sensitif terhadap omongan, dan kadang-kadang ini sering terjadi sesuatu hal yang mungkin dari hal-hal yang sepele seperti itu. Nah, itu yang kita khawatirkan ketika generasi strawberry itu ketika tidak mampu menghadapi challenge yang bertubi-tubi, akibatnya dia bisa jatuh pada kondisi stres dan bisa pada kondisi depresi. Oke. Itu yang kita khawatirkan. Tapi sebelum nanti sampai ke kondisi-kondisi seperti itu, sebetulnya apakah ada Bu untuk kiat-kiatnya ini? Gimana sih caranya biar nggak depresok, biar nggak stres ini tadi? Ya. Ada nggak sih kiat-kiatnya Bu? Oke, nah kalau kiat-kiat itu sebenarnya sudah banyak kita temukan ya Mas ya di sosial media itu kiat menghadapi mental health itu seperti apa. Nah sebenarnya sudah sering kita gaungkan di beberapa platform seperti sosial media, kemudian di mana-mana semua sudah bagaimana sih kita tuh mengendalikan diri supaya jangan sampai jatuh pada kondisi stres. Nah khusus untuk kaum generasi strawberry ini sebenarnya tidak ada hal khusus, tetapi mungkin saya bisa memberikan sedikit kiat yang saya dapatkan dari beberapa referensi. Salah satunya dia adalah mendapatkan support system yang baik. Nah, support system yang baik itu dalam arti keluarga yang mensupport secara luar biasa, pasti keluarga nomor satu ya. Kemudian ada sahabat atau teman dekat. Nah, harapannya dengan dia dekat dengan support sistemnya ini, harapannya dia akan mendapatkan feedback atau komen yang mendukung si kaum Gen Z ini. Jadi ketika ada sesuatu, misalnya bapak, mama, papa, saya ini di kampus PR-nya banyak sekali gini, pasti keluarga akan mendukung dong. Terus semangat deh, biar kamu bisa selesai kuliah. Hal seperti itu mungkin terdengar sepele, tapi itu dampaknya luar biasa. Artinya si kaum Gen Z ini, oh iya ya, ternyata orang tua saya pun mendukung saya pasti bisa, saya pasti akan bisa nyelesain. Ini belum seberapa misalnya. Dan mungkin ada beberapa orang tua yang mungkin, ayo deh kamu pasti bisa, semangat, katanya mau lanjut ke luar negeri. Hal-hal yang seperti itu meskipun sesuatu hal yang tidak mungkin, tetapi buat si kaum Gen Z ini itu adalah bentuk afirmasi positif yang memberikan efek dampak luar biasa loh. Jadi ketika seseorang mendapatkan afirmasi positif, dia akan merasa semangat, dia akan merasa banyak support dalam dirinya gitu. Terutama juga pada teman dekat dalam arti sahabat atau mungkin bisa juga pacar ya, tapi pacar dalam arti yang positif. Nah, ketika mensupport, mendukung, itu pun juga akan menimbulkan afirmasi positif juga buat si kaum Gen Z ini, sehingga tetap rileks menjalani proses challenge-nya ke depan itu. Jadi harapannya bisa melewati proses ini dengan baik. Lalu ada juga belajar mengendalikan emosi. Mengendalikan emosi? Iya. Jadi ketika kita itu kan banyak sekali ya pengaruh dari sosial media, televisi yang mungkin iklan-iklan itu, bagaimana kita itu meniru gaya seseorang ketika marah ya. Jadi tiba-tiba apaan sih lo? Cuma ditanya. Itu sebenarnya awalnya hanya komentar negatif,
tetapi lama-lama bisa menjadi juga style. Nah, itu juga salah satu hal yang negatifnya. Maka kita harus perlu ketika menghadapi sesuatu hal yang mungkin kaum Gen Z ini kan terkenal dengan kaum suka celoteh ya, Iya sih, suka iya, asal nyablak kalau sekarang. Sebagai saya yang Gen Z juga iya juga sebenarnya. Nah, sebenarnya itu sesuatu hal yang biasa, tetapi buat beberapa orang yang mungkin sensitif, hal itu menjadi yang tidak biasa, Mas Letari. Jadi dia akan merasa mudah tersinggung, padahal cuma seperti itu, tapi itu bisa menyakitkan. Nah, buat kita-kita yang mempunyai perasaan atau emosi yang mudah marah itu, kita harus perlu belajar mengendalikan emosi. Ketika kita mendengar suatu hal yang menyinggung, mungkin kita bisa mencoba dengan diam, tidak langsung membalas, coba tarik nafas dalam, dan hal itu memang dapat membantu mengurangi seseorang yang maunya marah, yang maunya membalas dengan kata-kata yang mungkin lebih menyakitkan, itu menjadi reda. Ya, jadi itu memang perlu dilatih, tidak hanya 1-2 kali, tapi memang harus sering-sering kita melatih mengendalikan emosi, sehingga ketika bertemu dengan orang-orang yang mungkin dengan sering berceloteh atau mungkin sering dengan mengungkapkan kalimat-kalimat yang mungkin menyinggung, itu akan terbiasa, tetapi tidak menjadi sumber stres kita sendiri. Seperti itu. Ini sebenarnya sesimpel ngasih semangat itu memang dampaknya udah sebesar itu, Bu. Iya, itu namanya afirmasi positif, Mas. Jadi memang afirmasi positif itu mungkin hanya sebatas ucapan, tetapi kalau kita sering mengucapkan hal positif itu, ketika pada orang-orang yang dengan kondisi mentalnya atau mungkin yang dia tidak pernah, yang sering hanya mendengar hal-hal yang buruk tentang dirinya, ketika mendengar suatu hal yang positif tentang dirinya, itu akan menjadi dampak yang luar biasa buat dia. Dia akan lebih menimbulkan semangat, lebih tough, lebih tangguh untuk menghadapi ya dunia ini yang memang kita tidak bisa tebak ya. Apapun itu bisa terjadi lah di dunia. Tapi di sisi lain, ketika memang kata-katanya itu juga negatif, dampaknya itu juga besar juga, Bu. Lebih besar daripada yang mengucapkan hal positif. Lebih mudah kita menyakiti seseorang dengan mulut kita, ya. Seseorang itu akan lebih mudah terluka ketimbang kita mengucapkan hal positif, karena hal positif itu kita harus lebih sering-seringnya mengucapkan supaya menimbulkan dampak atau efek yang positif. Tetapi untuk menyakiti seseorang cukup kalian satu kalimat saja mengucapkan hal yang negatif, itu dampaknya akan luar biasa, berhari-hari belum tentu hilang, bahkan bisa seumur hidup menetap. Jadi tetap itu tadi, hati-hati dalam mengucapkan hal kalimat yang negatif kepada orang lain. Tapi selain dengan kekuatan dari kata-kata tadi ya, selain menjadi support system tadi, selain mengendalikan emosi tadi, apakah ada kiat-kiat yang lainnya? Karena mengingat ini kan banyak sekarang untuk diagnosa standar media sosial kan banyak, ada orang-orang yang hidupnya tergantung FYP, itu juga ada. Ini ada kiat-kiat nggak sih, Bu, yang lainnya itu? Ya pasti ada, Mas. Jadi selain kita dengan support system dan juga dengan mengendalikan emosi tadi, ada lagi yaitu tentang kita harus mengupdate ilmu. Jadi sering-seringlah membaca tentang mental health. Jadi mental health itu supaya apa? Oh ini loh, kalau stres itu tuh ringan tuh seperti ini, berat, sedang, kemudian yang namanya depresi itu seperti ini. Jadi kita tidak lagi menself-diagnosis diri sendiri, Mas. Oh iya, ya? Enggak dikit-dikit mutusi, wah ini saya gini, wah. Iya, ya. Dengan kita menambah ilmu, referensi, artinya oh ini saya masih masih yang cemas ringan, saya masih belum sampai tahap ke depresi, yang artinya masih ringan, artinya kita dengan healing lah, boleh sekali-sekali, tapi tidak selalu ketika ada masalah lalu healing. Setiap ada masalah healing, bukan menyelesaikan tetapi mencari masalah yang baru ya. Nah, kita harus itu tadi update tentang ilmu tentang mental health.
Kemudian ada juga batasi penggunaan media sosial, Mas. Nah, Iya bisa sih, nggak iya sih Bu. Ini yang agak susah ini untuk janji, Iya. agak susah media sosial ini Bu. Betul, karena kita hidup dalam waktu 24 jam, berapa persen kita tanpa HP? Hanya saat tidur saja. Iya Bu. Ya, ibaratnya bangun, buka mata langsung HP yang kita Sekolah aku aja juga kadang sambil HP Bu. Nah, itu tadi kalau misalnya kita penggunaan update media sosial itu tuh kita memang harus pintar memilah ya mana yang mau kita lihat. Kalau hanya untuk sekedar just fun, untuk melihat saja nggak masalah. Tetapi kadang-kadang kita tuh menjadi parno. Apa? Ketika melihat status teman yang mungkin lagi happy-happy, kita merasa tersindir melihat sesuatu hal yang nggak kita kenal. Ini kayak aku banget, ini kayak. Nah, hal-hal yang bikin overthinking seperti itu yang kita hindari. Nah, harapannya dengan membatasi penggunaan media sosial ini, kita mencoba untuk membatasi sumber-sumber informasi yang mungkin dirasa tidak sehat, karena kalau di sosmed itu kan tidak terkendali ya, mau baik buruk semua ada di situ. Nah, kita dalam kondisi yang sedang stres, kalau misalnya kita dalam kondisi yang mental tidak sedang baik-baik saja, mendapat lihat sosmed itu rasanya semua ditujukan ke kita. Oleh karena itu, dalam kondisi kita lagi tidak baik-baik saja, mending kita batasi dulu deh untuk penggunaan media sosial. Kalau misalnya ada suatu hal yang penting, telepon, nggak perlu kita WA, baca-baca WA, itu kadang-kadang bikin ini overthinking juga. Nah, itu ya. Lalu ada lagi yang namanya bakat dan minat. Ini yang terakhir. Jadi seseorang ketika dia itu sudah dalam kondisi stres atau mungkin dia sudah menjelang depresi nih. Nah, kadang-kadang dia sudah tidak memiliki minat terhadap hal apapun. Nah, oleh karena itu, ketika kita itu sedang merasa tidak nyaman atau mungkin tidak baik-baik saja mental kita merasa tidak mampu berpikir, kita tidak fokus untuk satu hal, mungkin kita bisa coba menggeluti satu kegiatan yang mungkin dirasa itu menjadi bakat atau minat kita. Misalnya kita suka membaca, kita suka renang, kita hobi apapun itu. Kalau itu memang menjadi hobi, boleh itu digeluti, boleh itu ditekuni, karena itu menjadi salah satu pelampiasan yang positif untuk menghindari kita dari stres yang berkepanjangan. Nah, Mas Letare misalnya, hobinya apa Mas Letare? Hobi saya apa ya? Hobi saya cuman baca komik sih Bu, biasanya. Baca komik boleh. Oh. Jadi baca komik itu kan menjadi suatu hal yang menyenangkan. Nah, kalau kita dalam kondisi menyenangkan itu kan hormon endorfin kita itu kan akan berlebihan tuh, yang menimbulkan rasa happy. Sehingga ketika kita tuh happy dengan sesuatu hal yang menyenangkan, itu akan membantu meminimalisir kondisi stres seseorang. Itu Mas Letare. Jadi selama itu masih hobi yang positif, silakan ditekuni, digeluti, karena itu juga memiliki dampak yang luar biasa untuk kondisi mental kita. Oh iya sih, ini berarti udah banyak solusi nih Bu. Daripada tadi yang dikit-dikit healing kan menyelesaikan masalah dengan masalah Bu. Iya, happy hati senang, tapi habis itu bokeh. Iya, habis itu ada depresi lagi Bu. Ya, itu Mas Letare. Jadi cukup banyak kiat-kiat bagaimana sih kita itu menjadi generasi strawberry yang tidak lagi rapuh, tapi menjadi generasi yang cukup harus tangguh ya Mas ya. Itu. Dan begitu rekan-rekan obrolan asik kita bersama Ibu Rita, kita sudah bahas banyak hari ini, kita sudah bahas tentang generasi strawberry. Dan akhir kata teman-teman, untuk semua yang dengerin podcast ini dari awal sampai akhir, percayalah dan ingatlah bahwa semua yang sudah kamu upayakan, usahakan, harapkan, doakan, dan cita-citakan tak akan sekedar menjadi kumpulan momen tanpa sebuah komitmen. Dan untuk kamu dan kamu yang akan terjun menjadi support system terbaiknya, ingat, dengerin, ketika kamu berbicara dengan bahasanya, pesanmu akan sampai di kepalanya. Jika kamu berbicara dengan bahasamu, pesanmu akan sampai
di hatinya. Dan begitu demikian obrolan kita pada hari ini di obrolan santai sedikit Pantura HP yang unggul dan berbeda rasa, di mana setiap ini bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman yang punya angan-angan, punya usulan, judulnya mau ini, mau bahas topik ini, narasumbernya ini, hostnya yang ini, bisa komen di bawah, bisa like dan bisa share juga. Begitu rekan-rekan, tetap kreatif dan inspiratif. Terima kasih.